Seandainya saja kita melakukan sholat tarawih itu cuma 8 rakaat. Terus yang witir itu 11 rakaat. Lakana ahsan wa afdal. Iya kan salat witir. Salat witir yang kita akan lakukan ini wal ghurib annahu yusalluna tarawih 20 rakaat. Salat tarawihnya itu 20 rakaat, sedangkan witirnya 3 rakaat. Padahal yang bagus katanya itu tarawihnya 8, witirnya 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan dari Nabi Mustafa Muhammad Syafi'ina Faradana Salam Salam Alaihi Wasallam. Ana wa Muhammadan jadana jami syahana khana subhana sakana sakana. Nah. Sholli mafuri mudriyati mudawwi alaihim laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita sampai pada sholat tarawih. Duh, Sri yo. Sholat tarawih, utawi sholat tarawih ini tentang sholat tarawih ya. Sholat yang memang menjadi ciri khas pada bulan Ramadan. Sholat tarawih isruna rakaat. Jadi sholat tarawih itu ada 20 rakaat atau 20 sholat ya. Karena kullu lailatin min Ramadan, setiap malam bulan Ramadan. Wa yajibu an takuna masna. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam tadi berarti kalau 20 rakaat 10 salatan kan? 10 salatan karena masna karena 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Waktunya kapan? Min adai sholatil isya ila tulu'il fajr. Setelah melakukan sholat isya, setelah menunaikan sholat isya sampai atau hingga terbitnya fajar. Sudah. Sampun. Ini tambahan dari Sisareh itu aja. Tambahan dari Sisareh bahwasanya dulu sholat tarawih itu awalnya ya Kanjeng Nabi sholat gitu aja kan, terus kemudian para sahabat datang satu-satu, kemudian jadi tambah rame. Summa ijtama'u minal laila as-salisah awir rabi'ah, sehingga pada malam ketiga atau keempat itu para sahabat sudah semakin ramai dan malah menunggu Kanjeng Nabi. Tapi ternyata Kanjeng Nabi nggak keluar. Akhirnya hingga menjelang pagi ya, falamma asbaha. Jadi ketika pagi itu kaulah Kanjeng Nabi itu sanjang qatol aitu alladzi sanatum. Aku ngerti nek kowe mambengi ngenteni ya kan, nunggu wis do kumpul kabeh ngenteni dengan. Tapi aku sengaja ora metu. Napa? Falam yamnauni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tafrudu alaikum. Jadi saya khawatir an tafrudu alaikum ya. Saya khawatir salat tarawih ini akan menjadi wajib bagi kalian. Jadi memang sengaja enggak di malam keempat itu atau malam ketiga itu Kanjeng Nabi sengaja enggak keluar. Jadi memang nggak wajib sholat sunnah. Paling sedikitnya berapa rakaat? 2 rakaat. Paling banyak tadi 20. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20. Tapi penekanan yang tengah-tengah biasanya ada di 8 rakaat. Ada 8 rakaat. Terus karena tadi di zamannya Hadratul Rasul itu dan setelahnya itu nggak booming sholat tarawih itu. Artinya nggak booming itu sholat tarawih itu nafsi munfaridan, sendirian.
Tapi dibumingkan lagi oleh Sayyidina Umar. Pada zamannya Sayyidina Umar dibumingkan lagi, diajak apa namanya sholat berjamaah bareng untuk sholat taraweh. Karena apa? Karena kayaknya para sahabat juga rindu untuk sholat taraweh bareng-bareng, sehingga Sayyidina Umar berinisiatif, ditunjuklah Ubay bin Ka'ab, karena memang Ubay bin Ka'ab bacaannya bagus dan paling apa namanya paling min ahfadhi sahaba li kitabillah, jadi paling banyak hafalannya lah. Jadi ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk ngimami. Baru kemudian setelah Sayyidina Umar itu menjadi mentradisi. Dan kata Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hadhihi, ini bid'ah yang paling enak. Jadi memang menjadi ciri khas itu apa namanya sholat taraweh di malam Ramadan. Jadi seakan-akan kalau nggak taraweh itu kayak berat banget, kayak kehilangan banget, ada yang kurang. Tapi sebetulnya nggak wajib, kayak namanya kayak udah gandengan aja. Makanya kata Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hadhihi. Terus karena ini ada penafsirannya ya, bahwasanya yang dilakukan Sayyidina Umar itu dari para sahabat banyak yang nggak komen. Itu namanya ijma sukuti. Diam-diam memang sudah sepakat lah, sepakat secara diam-diam, sedang ngamini memang enak seperti itu. Tapi para ulama setelah para ulama itu mendiskusikan panjang lebar, bahwasanya para sahabat dulu melakukannya itu karena barangkali takut ya, karena kepada Sayyidina Umar. Jadi kalau nggak mengikuti Sayyidina Umar bisa bahaya, ini berapi ini. Atau karena ketika itu Sayyidina Umar menjabat kekuasaan, atau memang aukana sukutuhum limuwafaqatihim al-qalbiyah, karena para sahabat waktu itu memang sepakat secara diam-diam memang merasa kayak sudah menjadi gandengannya Ramadan dan tentram untuk melakukan sholat taraweh bareng-bareng seperti itu, seperti halnya di awal-awal Hadratul Rasul melakukan itu. Jadi ada kayak nostalgia gitu kan, ini kok enak banget sholat seperti itu. Limuwafaqatihim al-qalbiyah, jadi memang sepakat, diam-diam memang menyepakati itu untuk bernostalgia bareng. Terus catatan yang menarik lagi ini, wal gharib annahum yusalluna tarawih 20 rakaat. Dan ini yang sering tradisi yang kita lakukan ya. Wal gharib annahum yusalluna tarawih 20 rakaat. Kita melakukannya kan 20 rakaat ya. Banyaklah 20 rakaat. Wa yusalluna al-witra salasan, dan salat witirnya 3 rakaat. Jadi 20 taraweh, terus sedangkan yang 3 rakaat itu witir 23. Ini gharib, ini yang kita lakukan itu yang gharib. Walau sallu at-tarawih sama nian wa sallu al-witr 11 lakana ahsan wa afdal. Seandainya saja kita melakukan sholat tarawih itu cuma 8 rakaat, terus yang witir itu 11 rakaat, lakana ahsan wa afdal. Iya kan, salat witir yang kita akan lakukan ini, wal gharib annahu yusalluna tarawih 20 rakaat. Salat tarawihnya itu 20 rakaat, sedangkan witirnya 3 rakaat. Padahal yang bagus katanya itu tarawihnya 8, witirnya 11. Begitu. Kalau begitu lakana ahsan wa afdal. Baik, tapi ketika disodori yang demikian, kita menjawabnya, atau para ulama menjawabnya,
innama yaqulun al-iltizam al-madhabi lahu asaruhu indal kasir. Jadi yang mengikuti ulama-ulama atau tradisi peninggalan yang begini itu asruhu indal aksa. Jadi ini yang paling didemeni oleh mayoritas lah ya. Jadi kita mengikuti bapak kita mengikuti ulama-ulama sebelumnya segitu aja. Dan ini indal kasir, ini banyak followersnya yang begini. Kenapa kok 8 rakaat plus 11 rakaat? Karena tadi itu 8 rakaat kan dulu Kanjeng Nabi ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya, sholat tarawih itu berapa rakaat? Sholat tarawih itu berapa rakaat? Itu Sayyidatuna Aisyah menjawab anna Rasulullah SAW karena yusolli 11 rakaat. Jadi kan yang Nabi dulu itu sholatnya 11 rakaat. Nah di situ para sahabat qalu innaha adhafat al-witr salasan ila sama. Jadi menisbatkan yang 8 rakaat witir 3 rakaat witir itu ditambahkan ke sholat tarawih tadi. Jadi sebetulnya 11 rakaat itu yang 8 itu tarawih, yang 3 itu witir. Makanya tadi 8 plus 11 itu yang afdol katanya. Tapi kita menggunakan yang 20 rakaat plus 3 witir. 3 witir karena memang ini tadi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, witirnya cuma 3. Yang paling banyak memang salat witir itu 11 rakaat. Terus gitu aja, al-iltizam al-madhabi lahu asruhu indal kasir. Banyak followersnya lah. Dan itu memang secara madhab kita melakukannya seperti itu, 20 rakaat plus 3 rakaat. Sudah. Ada begini sini, di tengah-tengah antara 2 rakaat kan tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Untuk menyela-nyelai itu biasanya menggunakan sholawat sama penisbatan pada sahabat at-tarodhi. Itu juga ijtihadnya para ulama, karena untuk biar tidak membingungkan, wasuila bazri anis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa taradhi an ashabihi ba'da kulli rakaataini. Dari di sela-sela 2 rakaat itu mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi sama at-taradhi sing radhiyallahu an ngono kae. Itu pada para sahabat itu di salat tarawih min salat tarawih. Kenapa? Wahya at-tariqa allati ya'maluha alu Hadramaut. Di Hadramaut itu melakukan seperti itu. Di Indonesia juga seperti itu kan? Nah, jadi para ulama melakukan hal itu. Faqala lam najid fiha hadisan minas sunnah wala fi kalami sahaba wa yabid atun manhiyun ada. Jadi banyak yang mengatakan seperti itu, memang nggak ada hadisnya, kalau sahabat juga nggak adanya, makanya itu manhiyun anha, dilarang. Tapi lakinna hasanah. Tapi bid'ah seperti itu hasanah. Menurut ulama syarih ini hasanah. Fa kaifa yanha anha wasalaf min ulama Hadramaut rajjahu al-ityan bi ayyi dzikr. Jadi bagaimana itu dikategorikan sebagai yang manhiyun, padahal para ulama Hadramaut atau juga ulama Indonesia itu melakukan al-ityan bi ayyi dzikr, padahal melakukan dengan dzikir apapun boleh. Kenapa sholawat sama tarodhi pada para sahabat tadi nggak boleh? Kan sama-sama dzikirnya. Sehingga kenapa itu digunakan? Kenapa? Hatta layal tabis anil musallin ada rakaat, sehingga tidak bercampur rakaat biru yo. Nah, nggak seperti itu, nggak layal tabis, sehingga nggak bingung ini rakaat yang keberapa. Itu akhirnya dipisah dengan salawat sama tarawih, dan itu bagus menurut syariah. Wahtaru afdal lama yumayyizu wa ya shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam
ma'ata radhi an ashabi, juga mengucapkan radhiyallahu an ngono kaya nang para sahabat. Itu yang dipilih oleh para ulama. Dan Indonesia juga seperti itu. Indonesia juga seperti itu. Sayyid Al-Alamah Abdullah bin Aidarus radhiyallahu an juga begitu. Ya tardha an Umar bin Abdul, beliau ini menambahi an Umar bin Abdul Aziz. Jadi kan biasanya kalau sholat witir itu kan biasanya enggak yang tarawih anis sahabat tadi kan cuma di tarawih ya kalau di Indonesia biasanya. Tapi kalau ini Abdullah bin Aidarus, Al-Alam Abdullah bin Aidarus ini menambahinya di sholat witir juga di selah yang 2 rakaat itu 2 rakaat salam kan. Lah itu kepada ya taradha an Umar bin Abdul Aziz, juga radhiyallahu anhu kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan itu dilakukan di wadzalika fi masjid Saqaf di Tarim itu dilakukan di Tarim. Kalau Indonesia enggak ya, biasanya apa? Seluruh rakatain minal witri rahimakumullah salatu jamiah gitu ya, cuman begitu doang. Jadi nggak pakai apa namanya at-tarawih. Tapi kalau ini Al-Alamah Abdullah bin Aidarus di Tarim itu menambah Abdullah bin Umar. Demikian apa yang bisa satu paragraf lagi ini bagus ini soalnya. Wa istahabbu ta'khiruha ila akhir lail. Jadi yang paling bagus itu di akhir malam ya, di akhir malam atau hingga akhir malam. Hanya kenapa Kanjeng Nabi dulu nggak melakukan sampai akhir malam? Karena Kanjeng Nabi itu memikirkan para petani. Para petani tidak lembur apa tarawih esuk angel iki. Jadi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta khashina ayyafutana al-fallah. Jadi Kanjeng Nabi juga memikirkan para petani ini. Jadi kalau misalkan itu dilanjutkan lembur sampai akhir malam, ini para petani bangun ora sida macul iki. Ora sida megawe, yakni as-sahur. Jadi panggah kalau memang selagi bisa sampai akhir malam ya dilakukan sampai akhir malam. Kalau sekiranya enggak ya biasanya aja di awal setelah melakukan sholat isya itu. Allahumma fa'na fi malam tanah innaka lantal al-mukhir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.